Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran ekonomi dengan materi yang sama dengan minggu yang lalu tentang perpajakan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi pajak. Nah, untuk hari ini kita akan bahas kembali tentang manfaat-manfaat pajak. Ada 4 manfaat pajak. Apa saja di antara 4 pajak itu? Mari kita simak dan kita lanjutkan kembali. Nah, inilah manfaat pajak yang pertama, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Jadi itu di antara manfaat pajak yang pertama. Nah, selanjutnya untuk manfaat pajak yang kedua adalah untuk membiayai pengeluaran produktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi seluruh masyarakat. Terus apa yang di dalamnya termasuk di antara pengeluaran produktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Nah, untuk yang ini anak-anakku, manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating. Apa yang dimaksud self-liquidating tersebut? Ini bermaksud agar pemerintah mengeluarkan biaya pajak tidak produktif, ya. Contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan juga untuk pendirian atau pengadaan sebuah objek wisata atau objek rekreasi. Nah, untuk yang ini adalah terakhir dari manfaat pajak yang keempat, untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Nah, pengeluaran yang tidak produktif ini adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau untuk melengkapi persediaan atau pengadaan alat perang, dan juga pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Ini bisa digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya. Itulah di antara manfaat-manfaat pajak yang terdapat di negara kita. Nah, sekarang adalah tarif pajak yang tadi sebelumnya kita bahas tentang manfaat pajak. Sekarang ada 4 cara untuk pemungutan pajak. Apa saja di antara 4 cara tersebut? Silakan. Nah, sekarang adalah tarif pajak yang. Nah, inilah di antara 4 cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPN 10%, ya. Jadi pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nah, selanjutnya tarif pajak yang kedua adalah tarif pajak degresif atau menurun, ya. Ini adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Itu tarif pajak degresif atau. Nah, selanjutnya adalah tarif pajak yang ketiga adalah tarif pajak konstan atau tetap. Ini merupakan tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan itu jumlahnya tetap. Contohnya adalah pajak biaya materai yang dulu sebesar ada yang 3.000, 6.000, sekarang menjadi 10.
Nah, ini anak-anakku untuk tarif pajak yang terakhir, yang keempat, yaitu tarif pajak progresif atau menaik. Apa itu tarif pajak progresif? Adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Itulah anak-anakku di antara 4 pengenaan pajak dalam. Nah, anak-anakku demikian tadi materi sekilas hari ini tentang perpajakan dengan manfaat pajak dan tarif pajak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.